Pertama, mari sama-sama kita memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat-nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Yang nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada sebagian orang yang dikasih, tapi sebagian yang lain tidak diberi. Ada nikmat itu hanya sekelompok orang dikasih, tapi yang lain tidak. Nah, kita ini menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini banyak sekali yang mungkin orang lain tidak diberi oleh Allah Ta'ala. Maka nikmat-nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diantaranya kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai manusia, dan kita juga diberi hidayah oleh Allah. Sementara ada orang yang tidak dikasih hidayah oleh Allah Ta'ala. Ada orang yang barangkali mereka itu juga sudah dengar seruan Allah Ta'ala, akan tetapi tidak juga diberi hidayah dan tidak mendengarkan seruan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang diberi iman di dalam hati kita. Maka ada nikmat yang memang seluruh manusia itu dikasih oleh Allah Ta'ala. Semuanya dikasih, tidak pandang muslim, nggak pandang kafir, yaitu sebagaimana yang disampaikan atau ditulis oleh Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam ini, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, ni'matani ma kharaja mawjudun anhuma wala budda likulli mukawwan minhuma ni'matul ijad wa ni'matul imdad. Ada dua nikmat, yang dua nikmat ini semuanya mendapatkan, semuanya dapat, siapapun orangnya mendapatkan dua nikmat itu. Apa itu dua nikmat? Yaitu nikmatul ijad wa nikmatul imdad. Nikmat yang pertama adalah nikmat wujud. Kita ini tidak ada, dulunya nggak ada, dan diadakan saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari tiada menjadi ada. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala wujudkan kita itu dalam kondisi wujudnya sempurna. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ciptakan makhluk-makhluk yang lain. Ada binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan. Mereka tidak diberi sesempurna kita manusia, tapi semuanya manusia ini diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu murni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak pernah minta, kita wujud di dunia ini nggak pernah minta. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, afara'aitum ma tumnun, apakah kamu tidak berpikir, tidak berpikirlah kamu, tidak melihatlah kamu apa yang kamu pancarkan, ya, yang kita pancarkan itu. Afara'aitum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Setetes air hina itu kamu yang bikin atau aku yang bikin? Itu firman Allah Ta'ala. Afara'aitum ma tahrusun, tidak kamu melihat, tidak berpikir apa yang kamu tanam, benih yang kamu tanam, kamu yang bertani. A antum tazra'unahu am nahnuz zari'un, kamu yang menumbuhkan atau aku yang menumbuhkan? Kita ini kadang kan kalau sudah jadi petani ya Pak Dik, wah itu terus pupuknya ini, mesnya ini, cara nyangkulnya begini, wah terus tumbuh cabai yang bagus-bagus, wah itu terus kalau ada yang tanya gimana nih Pak Dik, wah kadang-kadang siapa dulu petaninya kan gitu ya. Nah ini kadang-kadang itu petani karet, petani sawit, kadang-kadang ketika panen raya merasa bahwa dia itu adalah petani tulen, padahal petani itu cuman meletakkan benih, ya,
Diletakkan saja, yang menumbuhkan Allah, yang rawat tiap hari Allah, tiap detik Allah tidak pernah lupa. Terus sangat pelan sekali pertumbuhannya, sehingga kalau kita lihat nggak tahu tumbuhnya benih itu kayak apa, tapi tahu-tahu seminggu sudah tumbuh jadi ada akarnya, tumbuh jadi pohon, itu begitu. Maka Allah tegaskan, kamu yang bertani atau aku? Kok enggak ya temen, kadang-kadang kayak tukul menai terus panen terus ini petani sukses kan, itu saya ini, kalau enggak saya susah, tanya seluruh ribu bujang coba kan gitu kan. Kadang-kadang begitu. Nah, maka kita ingat kembali bahwa segala sesuatu yang memancarkan setetes air itu juga Allah Ta'ala, yang menumbuhkan benih-benih juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun, tidakkah kamu melihat bagaimana air-air yang kamu minum itu? Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun, kamu yang menurunkan, yang memuncratkan atau aku? Nah itu ditanya sama Allah supaya kita itu ingat. Air itu Masya Allah, kalau kita pikir ya kan, air itu dari tempat atas turun ke bawah. Cuman untuk kepentingan manusia, ya Allah memberi rizki manusia, memberi rizki binatang-binatang. Kok air kok bisa nyumbernya di atas gunung Sindoro, itu di Jomber itu, air kok nyumber di sana kok besar sekali. Itu naiknya kapan itu? Kok bisa naik begitu? Padahal kalau hukum alam, apa namanya Pak di hukum itu? Malah lu masuk akal nih. Ya hukum itu kan harusnya air itu nggak naik ya kan? Harusnya turun. Ini kok air kok naik di atas gunung terus nyumber di situ? Hujan dulu. Hah? Hujan. Itu tumbuhan menyimpan air. Tumbuhan menyimpan air. Kok lama sekali, kok terus tiap hari? Itu besar kali sumbernya itu kan. Makanya ini kalau pakai hukum alam-alam yang begitu kan nggak masuk akal itu. Wong hujannya cuman sekali-kali, tapi Jumprit itu sumbernya besar sekali itu, di gunung itu besar. Ngolotot itu nggak pernah berhenti dari dulu kan. Nah, ada terus air dari situ. Terus naiknya itu kapan, saya itu ya nggak mikirnya, itu nggak sampai itu. Masuk akal atau enggak itu? Naiknya ke atas kok terus keluar untuk mengairi manusia untuk diminum, sehingga orang-orang yang di bawahnya itu bisa menikmati air-air itu. Ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar. Itu tadi namanya nikmatul ijad, nikmatnya perwujudan. Nikmatnya ada, kita diadakan oleh Allah, tidak pernah pesan, tidak pernah minta, tahu-tahu kita dijadikan oleh Allah Ta'ala menjadi manusia. Dan yang kedua tadi adalah nikmatul imdad. Nikmatul imdad itu nikmat dicukupkan kehidupan. Ini tadi harusnya yang saya sampaikan, ini air ini masalah imdad, ini bukan ijad tadi kan. Nikmatul imdad, nikmat diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah hidup, Allah tanggung jawab, Allah memberikan rizki sampai kita mati. Itu nikmat kehidupan, dicukupkan segala kebutuhan kita. Kita nggak pernah minta, mulai dari lahir sudah ada rizki sendiri ya kan. Rizki padahal tadinya baru lahir itu mestinya yang diandalkan itu, kalau bayi itu kan ketika masih di perut itu, kamu bayi nanti akan berada di dunia. Jadi di dunia itu kamu nggak usah ada itu namanya pusar, itu nanti dipotong bayinya itu. Kalau yang nggak mudeng kan, waduh nanti gimana, saya ini selama ini makan itu ibu makan terus saya ikut kenyang karena ada saluran pusat itu ke perut saya. Wah, bayi kamu itu nanti keluar dari perut ibu kamu,
mau berada di alam yang sangat luas bayi, sangat luas. Seberapa luasnya? Wah, perut ibumu itu nggak ada apa-apanya. Orang termiskin nanti di dunia ini termasuk orang yang sangat miskin kalau orang punya rumah sebesar 10 kali perut ibu kamu itu loh. Miskin 10 perut kan paling rong sak meter ya. Nah, 10 perut itu miskin, itu termiskin di dunia. Wah, kok luas sekali. Iya, makanya kamu itu nanti butuh kaki bayi. Untuk apa? Jalan-jalan, touring. Untuk shopping-shopping. Itu butuh kaki. Kamu itu butuh tangan bayi nanti. Untuk apa? Ya untuk pegang-pegang, untuk makan, untuk apa namanya, ngambil sesuatu itu butuh tangan. Gitu ya. Butuh mulut. Untuk apa? Untuk ngomong. Oh, butuh mata untuk melihat apa? Pemandangan-pemandangan yang sangat luas di dunia itu. Bayi ini padahal dia itu sudah merasa bahwa perut ibunya itu sangat luas. Di perut ibu itu nyaman sekali. Kok ada alam, kok masa 10 perut kok paling miskin itu apa masuk akal? Kan gitu. Ternyata bayi ini, saya itu yang paling penting itu mas, saya itu punya pusat itu. Punya pusat itu. Mata itu nggak penting, kaki, tangan nggak apa-apa. Saya udah nyaman begini nih. Wah, ini bayi ngeyel namanya kan. Bayi yang ngeyel begini ini ketika lahir maka dia nggak punya kaki, nggak punya tangan, nggak punya mata, nggak punya telinga. Itulah adalah bayi yang cacat. Maka dia hidup dalam keadaan sengsara. Ini karena dia itu ngeyel gitu, nggak mau menerima nasihat. Nah, ternyata setelah keluar ke dunia, oh bener, ternyata dunia ini sangat luas. Orang yang punya rumah cuman 5 meter, 4 meter itu belum kaya. Orang kok punya rumah kok cuman 1 meter itu memang miskin sekali kan begitu. Oh ternyata yang diandal-andalkan bayi pusat itu tadi begitu lahir langsung dipotong sama Bu Bidan, nggak ada gunanya. Yang berguna ternyata mulut untuk makan itu, tangan untuk menyuapi. Itulah namanya bayi yang baru lahir, bayi yang tidak mendengarkan daripada nasihat. Itu analogi kita juga begitu. Di dunia ini kita juga sama. Di dunia ini manusia dibilangin, hei manusia, kamu itu sekarang di alam dunia. Dunia itu kecil sekali manusia. Apa ya? Iya, nanti kamu itu akan berada di alam akhirat. Alam akhirat itu Masya Allah, orang yang sekecil-kecil iman, orang paling kecil iman itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan surga yang luasnya 10 kali dunia. Jadi 10 kali dunia itu di surga itu termasuk paling miskin. Itu paling miskin di surga itu adalah 10 kali dunia. Kalau yang lain wah bisa miliaran dunia dia punya kan itu. Nah terus apa enak jalannya? Oh pesawatnya super canggih kan, mau main ke tempat Ustadz Ahmadi yang jaraknya 1 juta 1 miliar kilometer. Wah itu tinggal wes langsung sampai. Nah itu pokoknya di luar pikiran kita. Yang mala ainun ro'at wala udhunun sami'at, yang terlihat apa surga itu yang terlihat, terbayang maupun terdengar itu belum ada apa-apanya. Itu masih dunia. Kalau kita membayangkan oh surga itu begitu, jetnya kayak jet tempur Rafale misalnya itu, oh itu belum ada apa-apanya. Nah, itu makanya Masya Allah, ini Allah berikan kepada kita nikmat dari bayi. Kita diberi rizki oleh Allah Ta'ala, besar-besar dikit, kemudian kita itu sering ada masalah ya toh. Tapi Allah udah jamin masalah itu tadi disampaikan Pak Ustadz Amin tadi kan, kita itu menyelesaikan masalah dengan sholat. Wasta'inu
bis sabri wassalah. Itu yang nikmat-nikmat Allah mencukupkan kehidupan kita itu sebenarnya sudah cukup. Cuman kita itu ya kadang-kadang kurang kan itu ya. Nah, maka orang yang tetap tenang tadi adalah orang yang senantiasa menyelesaikan masalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada masalah, tapi kita ingat memang kita itu kan sering sedih ya. Terus terang, sebenarnya orang yang tadi disampaikan itu kan kayaknya dipandang itu sedih, tapi senang, kan begitu. Wali-wali Allah itu la khaufun alaihim walahum yahzanun, itu kayaknya dipandang kasihan sekali dia itu ya, kayaknya kok nggak punya apa-apa begitu, tapi dia bahagia karena senantiasa berhubungan dengan Allah Ta'ala. Tapi nek dewi ki kadang-kadang wong ora kok ngono kuwi, kadang-kadang dipandang keren kayak malah pikirannya teng-tengan hancur kadang. Ya Allah, ini kadang kita. Nah, bagaimana kita mewujudkan yang la khaufun alaihim walahum yahzanun itu tadi ya. Kalau tadi nikmatul imdad, nikmat Allah sudah cukupkan kepada kita, maka hasbi Allah, mestinya kan begitu. Kita, hati kita yang mencukupi kita adalah Allah. Tidak ada solusi masalah kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kadang-kadang nyatanya kita itu sudah yakin ini Allah, tapi ketika amalan melempem itu yakinnya luntur. Jadi kadang pikirnya itu langsung ke materi lagi. Tapi kalau kita mau amalan seperti tadi sholat, ada apa-apa sholat, maka Nabi SAW, karena Rasulullah SAW idza hazabahu amrun fazi'a ila sholah. Nabi itu kalau ada sesuatu terjadi maka beliau langsung sholat, kan gitu. Ada angin itu langsung sholat, ada masalah apapun itu sholat. Nah, kita itu kalau menyelesaikan sesuatu kita dengan sholat ataupun dengan doa mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah jamin Allah akan kabulkan, kan begitu. Cuman kita itu yang males kadang-kadang. Bahkan kemarin ini masalah ini kita minta dengan sesuatu ini, terus Allah selesaikan, tapi masalah itu datang lagi, kita tahu jadi ngamalake ngono kae, tapi ya wegah wae jan, males saja kadang-kadang. Nah, ini yang kadang-kadang akhirnya kita merasa bahwa dunia ini besar, masalahnya pun masalah besar, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jelaskan, pahamkan kepada kita bahwa ad-dunya qalil, dunia itu sedikit, dunia itu kecil. Kalau dunianya aja kecil, masalah dunia berarti masalah kecil, tapi kita menganggapnya itu masalah yang sangat besar. Kenapa? Karena itu tadi dunia sudah masuk ke dalam hati kita, sehingga di hati itu kebesaran dunia yang ada, sementara kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu malah menjadi makin kering, makin tidak ada. Maka nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dua tadi, yang tidak pernah kita minta, yang diberikan kepada semua manusia ini, bagaimana kita syukur, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita. Siapa yang bersyukur maka akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.